every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after, is running after me. Your goodness is running after, is running after me. When my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after, is running after me. And all my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Ya, Bapak Ibu, teman-teman masih bersemangat untuk memuji Tuhan? Masih, amin. Kurang semangat, amin. Oke, kita akan mengangkat pujian kedua, kita akan bersukacita bersama di sini. Bapak Ibu boleh bertepuk tangan. Hidup yang kupilih, hidup yang kupilih membuatku berarti. Karena Yesus Tuhan, tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku. Ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatan-Mu, ku dapat lakukan perkara besar yang Kau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Yesus, Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Hidup yang kupilih, hidup yang kupilih membuatku berarti. Karena Yesus Tuhan, tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku. Ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa Yesus, kuasa-Mu, karena kehebatanmu, ku dapat lakukan
janjikan Yesus, Kaulah sahabatku Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku, Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku, Kau sumber kuatku. Yesus, Kaulah sahabatku Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku, Kau sumber kuatku. Yesus, Kaulah sahabatku Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku, Kau sumber kuatku. Yesus, Kaulah sahabatku Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku, Kau sumber kuatku. Yesus, Yesus, Kaulah sahabatku Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku, Kau sumber kuatku. Berada di sisiku, Kau sahabatku selama-lamanya. Yesus sahabatku, Kau sahabatku. Berada di sisiku selama-lamanya. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Baik Bapak Ibu, teman-teman, dipersilahkan duduk, kita akan mendengarkan pembacaan Alkitab. Pembacaan yang pertama terambil dari Amos pasal 7 ayat 1 hingga ayat yang terakhir. Amos pasal 7, penglihatan pertama belalang. Inilah yang diperlihatkan Tuhan Allah kepadaku, tampak Ia membentuk kawanan belalang pada waktu rumput akhir mulai bertumbuh, yaitu rumput akhir sesudah yang dipotong bagi raja. Ketika belalang mulai menghabisi tumbuh-tumbuhan di tanah, berkatalah aku, Tuhan Allah, berikanlah kiranya pengampunan. Bagaimanakah Yakub dapat bertahan? Bukankah ia kecil? Maka menyesallah Tuhan karena hal itu. Itu tidak akan terjadi, firman Tuhan. Inilah yang diperlihatkan Tuhan Allah kepadaku, tampak Tuhan Allah memanggil api untuk melakukan hukuman. Api itu memakan habis samudera raya dan memakan habis tanah ladang. Lalu aku berkata, Tuhan Allah, hentikanlah kiranya, bagaimanakah Yakub dapat bertahan? Bukankah ia kecil? Maka menyesallah Tuhan karena hal itu. Ini pun tidak akan terjadi, firman Tuhan. Firman Tuhan Allah. Inilah yang diperlihatkannya kepadaku, tampak Tuhan berdiri dekat sebuah tembok yang tegak lurus dan di tangannya ada tali sipat. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku, apakah yang kau lihat, Amos? Jawabku, tali sipat. Berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya aku akan menaruh tali sipat di tengah-tengah umatku Israel. Aku tidak akan memaafkannya lagi. Bukit-bukit pengorbanan daripada Ishak akan dilincin tandaskan dan tempat-tempat kudus Israel akan diruntuhkan. Dan aku akan bangkit melawan keluarga Yerobeam dengan pedang. Lalu Amazia, imam di Betel, menyuruh orang menghadapi Yerobeam, raja Israel dengan pesan, Amos telah mengadakan persepakatan melawan tuanku di tengah-tengah kaum Israel. Negeri ini tidak dapat lagi menahan segala perkataannya. Sebab beginilah yang dikatakan Amos, Yerobeam akan mati terbunuh oleh pedang dan Israel pasti pergi dari tanahnya sebagai orang buangan. Lalu berkatalah Amazia kepada Amos, pergilah, enyalah ke tanah Yehuda. Carilah makananmu di sana dan bernubuatlah di sana.
tetapi jangan lagi bernubuat di Betel, sebab inilah tempat kudus raja, inilah bait suci kerajaan. Jawab Amos kepada Amazia, aku ini bukan nabi dan aku ini tidak termasuk golongan nabi, melainkan aku ini seorang peternak dan pemungut buah arah hutan. Tetapi Tuhan mengambil aku dari pekerjaan penggiring kambing domba, dan Tuhan berfirman kepadaku, beginilah bernubuatlah terhadap umatku Israel. Maka sekarang dengarlah firman Tuhan. Engkau berkata, janganlah bernubuat menentang Israel, dan janganlah ucapkan perkataan menentang keturunan Ishak. Sebab itu beginilah firman Tuhan, istrimu akan bersundal di kota, dan anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan tewas oleh pedang. Tanahmu akan dibagi-bagikan dengan memakai tali pengukur. Engkau sendiri akan mati di tanah yang najis, dan Israel pasti pergi dari tanahnya sebagai seorang buangan. Demikianlah firman Tuhan. Pembacaan yang kedua terambil dalam Lukas 1 ayat 5 sampai 20. Lukas 1 ayat 5 sampai 20. Pada zaman Herodes, raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak tercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak, sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Pada suatu kali waktu tiba, giliran rombongannya Zakaria melakukan tugas keimanan di hadapan Tuhan. Sebab ketika diundi sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, ialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu, ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu, sebab ia akan besar di hadapan Tuhan dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras dan ia akan penuh dengan Roh Kudus. Mulai dari rahim ibunya, ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka, dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pemikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, "Bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi, sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai pada hari di mana semuanya ini terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya." Demikianlah firman Tuhan. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri.
kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelum itu kita akan menyembah Tuhan. Semua karena anugerah. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Kami percaya kami bisa ada di sini semua karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami tahu kami bukan apa-apa Tuhan, tapi hanya dengan-Mu Tuhan kami tahu bahwa kami bisa menjadi manusia yang bermanfaat juga buat lingkungan sekitar kami. Karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Tuhan, kami masing-masing hadir di sini ya Tuhan. Melepaskan terlebih dahulu ya Tuhan beban kami, pekerjaan kami Tuhan. Bantu kami untuk fokus hanya kepadamu Tuhan, mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami ingin menyerahkan seluruh hidup kami hanya kepadamu Tuhan.
untuk menjadi pengikut-Mu Tuhan. Untuk menjadi murid-Mu yang paling setia Tuhan. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya hidupku, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan, karena sampai pada saat hari ini hanya karena dengan anugerah-Mu kami bisa ada. Dan kami bersyukur karena kami bisa berkumpul lagi Tuhan di tempat ini dengan segala kekurangan dan kelemahan yang kami miliki Tuhan. Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu yang memimpin dari awal hingga akhirnya. Engkau yang berbicara Tuhan, Engkau yang mempersiapkan hati kami, telinga kami Tuhan, dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Mantap, baik. Ada yang lagi sakit? Ada yang lagi lemah? Sehat semua ya? Sehat semua? Puji Tuhan. Oke, baik teman-teman, Bapak Ibu, hari ini kita sama-sama mau merenungkan firman Tuhan dari Amos 7 dan Lukas 1 ayat 5 sampai 20 yang tadi udah dibacakan ya sama Kak Selvi dan Sonia juga. Jadi tema yang saya angkat pada hari ini itu adalah From Zero to Hero. Mungkin pernah dengar ya istilah ini ya? Sering, ada yang udah pernah dengar istilah ini? From Zero to Hero. Kak Jackson pernah? Ya, pernah ya. Memang istilah ini yang pertama kali muncul sih waktu saya baca dari Amos 7 dan Yohanes 1 ayat 5 sampai 20. Nah, kenapa? Ya. Jadi kalau misalnya tadi sudah dibacakan, Amos 7 ini sebenarnya berbicara tentang perjuangan seseorang bernama Amos tentunya ya. Dari pasal 1 kita lihat ya bahwa sebenarnya Amos ini adalah seorang peternak. Dia ini bukan dari latar belakang yang istilahnya dari status yang tinggi lah ya bisa dibilang. Peternak orang biasa dia. Amos itu orang biasa dan pada saat itu Amos dipilih sama Tuhan untuk menjadi orang yang luar biasa, yang dipakai Tuhan untuk menuntun umat Allah, pada saat itu bangsa Israel. Nah, saat Amos dipanggil sama Tuhan untuk menjadi istilahnya tangan kanannya Tuhan lah ya, umat pilihannya Tuhan, gak gampang. Banyak perjalanan-perjalanan, pengalaman-pengalaman yang Amos alami, yang tidak mengenakan. Nah, saat itu bangsa Israel itu berada dalam kehidupan yang sesat dan tidak taat akan Allah. Jadi kalau misalnya kita lihat lagi, Amos itu sebenarnya dikirim sama Tuhan untuk jadi penyambung lidahnya Tuhan lah bisa dibilang ya. Penyambung lidahnya Tuhan.
bangsa Israel saat itu udah dikasih tahu berkali-kali sama Amos ya. Ayo bertobatlah gitu ya. Apa yang kamu lakukan itu gak benar, itu gak sesuai sama firman Tuhan. Udah berkali-kali dikasih tahu tapi bangsa Israel tetap gak mau dengar. Nah jadinya gimana? Jadinya kata Amos, udahlah daripada gak mau pada dengar, saya kasih tahu aja deh hukuman-hukuman yang udah dialami sama bangsa-bangsa lain. Nah akhirnya Amos berkata kepada bangsa Israel tentang hukuman-hukuman yang dialami oleh bangsa-bangsa lain. Jadi waktu itu Tuhan memberikan hukuman kepada bangsa-bangsa lain karena perbuatan mereka yang jahat. Ya jadi bayangin dari seorang peternak ya, tiba-tiba dipanggil sama Tuhan, dipakai sama Tuhan luar biasa untuk memperingatkan bangsa Israel untuk berbalik kepada Tuhan. Kadang kita kepikir ya, aduh Tuhan saya mah cuman kerja di bank Tuhan. Masa saya mau dipakai sama Tuhan sih untuk jadi jadi kayak Amos gitu. Atau misalnya profesi kita yang lain. Kadang kita mikir ya, ada rasa, bisa dibilang ada rasa rendah diri gitu ya. Kadang kita merasa bahwa aduh Tuhan saya mah gak layak, saya gak layak untuk bisa dipakai sama Tuhan sampai seperti itu. Nah begitu juga dengan Yohanes Pembaptis. Ya kita lihat tadi dari Lukas 1 ayat 5 sampai 20. Yohanes Pembaptis juga termasuk salah satu orang yang dipakai sama Tuhan untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Nah jika dilihat terdapat dua kesamaan di antara Amos dan Yohanes Pembaptis. Keduanya itu adalah orang biasa yang dipakai oleh Tuhan. Dengan luar biasa ya. Lalu mengapa Allah itu menunjuk Amos dan Yohanes Pembaptis untuk menjadi berkat di dunia ini? Kadang kita berpikir, kenapa Tuhan perlu orang-orang kayak gitu ya? Kenapa? Karena sebenarnya zaman Amos maupun zaman kita sekarang, dunia ini itu adalah dunia yang sudah kacau balau. Bahkan pada zaman itu banyak orang-orang yang berada di jalan yang salah, di jalan yang tidak disukai oleh Allah. Betul ya, zaman sekarang juga ya. Jadi yang menarik adalah waktu saya baca ternyata aduh Tuhan kok banyak kesamaan ya antara bangsa Israel zaman dulu sama kondisi kita zaman sekarang. Ini tuh kayak istilahnya kayak apa ya, terulang lagi gitu. Kayak terulang lagi. Jadi apa yang dilakukan bangsa Israel zaman dulu kita juga masih melakukannya sebenarnya sampai sekarang ini. Nah jadi zaman saat itu ya, Allah itu membenci ibadah orang Israel. Kenapa? Karena ibadah orang Israel itu adalah ibadah yang jahat. Sampai dibilang ibadah Israel adalah ibadah yang jahat. Karena saat itu mereka beribadah itu hanya sebagai sekedar ritual. Benar sih mereka ngasih perpuluhan, iya sih ngasih persembahan, iya sih ke gereja hari Minggu. Tapi apa? Gak ada yang berubah di dalam diri mereka. Makanya kenapa di situ dibilangnya ibadah orang Israel adalah ibadah yang jahat. Karena semua itu percuma di hadapan Tuhan kalau hati kitanya nggak berubah, gitu. Jadi hati orang Israel itu nggak tulus bisa dibilang gitu ya waktu beribadah, cuman ngelakuin sebatas ritual aja. Nah akhirnya setelah Amos berkali-kali memperingati mereka, akhirnya kan bangsa Israel masih nggak mau berbalik tuh ya kepada Allah. Mereka masih tertarik sama hal-hal yang duniawi yang membawa rasa tentram yang sementara. Slide berikutnya. Nah jadi kalau misalnya disimpulin nih ya, yang bangsa Israel lakukan adalah waktu itu mereka beribadah hanya sebatas ritual. Terus ada ketidaktaatan, sama ada rasa tentram yang sementara. Nah maksudnya gimana? 3 hal ini sebenarnya dilakukan bangsa Israel dan kita gak bisa munafik ya, dilakukan juga oleh kita pada zaman sekarang. Ada anak muda yang udah berkali-kali dikasih tahu ya, ini salah, janganlah ke situ, itu jalan yang salah. Tetap dilakuin, ini gak sesuai firman Tuhan, ayolah baliklah. Ayolah rajin lagi lah ke gereja, ayo kita persekutuan lagi lah bareng-bareng.
enggak nanti aja deh. Akhirnya sampai apa? Tunggu jatuh. Akhirnya apa? Baru dia balik, taat. Itu contoh ya. Baru apa? Rasa tentram yang sementara. Teman-teman pernah gak sih ngedengar kayak gimana ya? Istilah kalau saya punya ini, saya bahagia. Kalau saya punya ini, saya udahlah puas, saya bisa mati dengan damai gitu. Kalau anak muda biasanya, I can die in peace gitu. Nah, rasa tentram yang sementara ini sebenarnya bisa kita dapetin sekarang juga. Teman-teman siapa sih di sini yang nggak mau punya uang banyak? Mau lah ya. Siapa yang nggak mau pekerjaannya bagus? Siapa yang nggak mau rumah tangganya adem-adem aja? Siapa yang nggak mau anaknya berprestasi? Semua yang baik itu dalam dunia ini pasti kita mau, ya kan? Dan itu nggak salah, bener? Karena kita perlu. Tapi yang bahaya adalah di saat kita merasa damai dengan hal-hal itu. Teman-teman harus sadar bahwa hal-hal yang kita dapetin yang bersifat sementara di dalam dunia ini itu hanya memberikan kita rasa tentram yang sementara gitu. Dan itulah yang bangsa Israel juga waktu itu lakukan. Jadi mereka fokus dengan hal-hal yang duniawi, dengan kesenangan-kesenangan duniawi, dan mereka berkata, aku happy kok. Happy kok dengan semua ini, buat apa? Balik lagi sama Tuhan. Tapi ternyata itu cuman sementara. Dan ritual. Ritual di sini tanpa menyinggung siapapun ya teman-teman. Kadang kita kalau di Indonesia ini suka ada KKR besar gitu ya. Dan itu kan gak masalah ya, maksudnya bagus juga. Kadang kehidupan orang juga memang diubahkan dari situ. Tapi yang mau saya highlight di sini adalah kadang orang-orang itu pergi ke KKR misalnya, ke acara-acara besar. Terus mereka memuji Tuhan, wah Tuhan Yesus engkau luar biasa, engkau ditinggikan gitu ya. Tapi beres KKR, balik lagi ke kehidupan duniawinya. Nah itu, jadi enggak masalah, bukan masalah KKR-nya, enggak. KKR itu bagus ya, banyak orang pasti diberkati juga dari sana. Tapi yang jadi masalah adalah, gak usah KKR lah, ibadah juga gitu ya. Yang jadi masalah adalah di saat kita beribadah, menghadiri KKR gitu, tapi setelahnya kita balik lagi ke jalan duniawi. Oke, next slide 3. Nah ini Jim Carrey, ada yang tahu Jim Carrey? Dia seorang aktor terkenal ya. Tentu terkenal, kaya. Ganteng gak? Ganteng. Terkenal, kaya, ganteng. Tapi dia bilang gini, I think everybody should get rich. Saya berpikir bahwa kayaknya semua orang itu harus jadi kaya. And famous, and do everything they ever dream of. Dan menjadi terkenal, dan melakukan segala sesuatu yang mereka inginkan. So they can see that it is not the answer. Supaya mereka bisa melihat bahwa itu bukan jawabannya. Ini dikatakan oleh orang yang terkenal loh. Yang terkenal punya duit. Istilahnya udah punya segalanya lah gitu. Tapi dia bisa ngomong kayak gini. Dan ini benar teman-teman. Karena apa? Semua yang kita harapkan di dunia ini itu sifatnya sementara. Dan beberapa anak muda saat ini melupakan bahwa sebenarnya yang perlu dicari terlebih dahulu itu adalah kerajaan Allah dulu. Jadi banyak pemikiran yang terbalik. Udah saya mau cari kekayaan dulu ah. Saya mau cari pacar dulu baru kalau saya udah dapat semuanya, saya mau melayani Tuhan. Terbalik teman-teman. Justru kita harusnya mencari dulu kerajaan Allah, baru sisanya itu pasti ngikut gitu. Saya udah menyaksikan dengan mata ini gitu, alah dramatis banget ya. Saya udah menyaksikan gitu, saksi hidup dari orang-orang terdekat saya gitu. Gimana mereka menyerahkan dulu diri mereka untuk Tuhan dan semuanya itu berkat-berkatnya itu bonus. Cuman kadang anak muda tuh gak masuk logikanya ke situ. Karena memang logikanya adalah gak ada uang ya gak bisa makan dong kak. Gak ada pekerjaan gak bisa dong kak. Ya memang itu logikanya. Tapi Allah itu di luar logika kita, di atas logika kita.
Dan kadang memang perlu iman untuk bisa kita sampai ke situ. Jadi oleh sebab itu Tuhan memakai orang-orang seperti Amos, Yohanes Pembaptis, dan sebenarnya masih banyak ya tokoh-tokoh lain di Alkitab untuk menjadi alat Allah dalam membawa orang-orang kembali kepada Allah. Di dunia ini masih banyak orang yang kehilangan arah, banyak banget. Gak usah jauh-jauh lah, teman sekitar kita pun pasti ada. Gak punya tujuan hidup, gak punya semangat hidup, gak mengerti arti hidup. Sedihnya ya kan saya juga bantu Bu Hertina di Soteria. Sedihnya belakangan ini kliennya banyak anak muda yang datang untuk konseling. Dan sebenarnya apa ya, permasalahan mereka itu ini, mereka nggak ngerti. Jadi hidup ini tuh untuk apa sih sebenarnya? Gak ada semangat hidup, jadinya nggak mau ngapa-ngapain gitu. Banyak yang kayak gitu teman-teman. Dan saya percaya bahwa setiap dari kita yang ada di tempat ini sudah direncanakan Allah jauh sebelumnya. Ya, jadi kita ada di tempat ini itu bukan kebetulan. Next slide. Jadi jika tidak dimulai dari kita, teman-teman yang duduk di tempat ini saat ini, yang sudah tahu tentang firman Tuhan, mau siapa lagi kalau bukan dari kita? Mungkin beberapa dari kita sekarang ini merasa bahwa diri kita tidak mampu melakukan pekerjaan hebat ya, kayak Amos, seperti Amos atau Yohanes Pembaptis. Tetapi kita harus tahu bahwa Amos atau Yohanes Pembaptis pun berasal dari orang yang biasa-biasa saja. Mungkin profesi kita di sini bermacam-macam, nggak semuanya saya tahu ya, tapi pasti beda-beda. Tapi hal ini itu tidak membatasi Tuhan untuk membuat kita menjadi alatnya dalam membawa kabar baik kepada orang-orang di sekitar kita. Kita memandang diri kita sebagai saya pribadi menganggap diri saya tuh masih banyak kekurangannya lah. Bahkan untuk berdiri di tempat ini saat ini juga saya ngerasa Tuhan saya nggak layak lah. Gitu. Jadi karena kita ini masih banyak kekurangan. Tapi satu hal yang harus kita percaya bahwa Tuhan itu mampu melengkapi kekurangan kita supaya kita itu dipakai olehnya secara luar biasa dan jadi berkat di sekeliling kita. Jadi berkat di sekeliling kita itu nggak cuma dengan pemberitaan firman Tuhan ya teman-teman. Banyak hal yang kita bisa lakuin. Mungkin anak muda aktif di sosial media, yang di-share yang positif lah gitu. Kalau teman-teman misalnya dapat berkat tentang kehidupan atau apa, share lah. Itu pun udah bisa jadi berkat gitu ya untuk orang-orang di sekitar kita. Kalau nggak pinter ngomong, bisa ajak ke sini, ke ibadah jam 11. Atau kalau masih takut, ajak aja ke Alfa. Nanti yang ngomong kan video, bukan kalian. Gitu ya istilahnya. Jadi banyak banget teman-teman yang bisa kita lakuin. Mungkin efeknya itu nggak akan kelihatan sekarang. Tapi kita nggak tahu 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, apa yang kita tuai, nanti apa yang kita tabur itulah yang kita tuai, terbalik ya. Jadi hal hebat yang dapat dicontoh dari Amos adalah walaupun Amos berada di tengah orang-orang sesat itu, dia tetap berteguh dengan prinsipnya dan tetap tidak takut untuk menegur dan berpegang pada hal yang benar. Jadi di saat kita ini ingin berubah, istilahnya dengan kuasa Tuhan ya, berubah menjadi from zero to hero, ya tentunya pasti harus ada usaha juga yang kita lakuin. Ya, coba next. Pertama, berpegang pada kebenaran. Tentu kebenaran kita apa? Firman Tuhan. Ya, jadi kalau kita mau bawa orang kepada Tuhan, tapi kitanya sendiri belum berpegang pada kebenaran, gimana? Orang buta menuntun orang buta, nabrak dua-duanya. Ya. Kedua, percaya akan kuasa Tuhan. Percaya bahwa setiap kali kita mau melakukan itu, bukan kita yang bekerja, tapi Roh Kudus. 3, menyerahkan semua kekurangan kita dalam kesempurnaan Tuhan. Merasa rendah diri di hadapan Tuhan gitu ya, kadang memang diperlukan. Karena nanti terlalu sombong ya kan. Tapi satu sisi jangan sampai kekurangan kita ini menghambat kita untuk bisa jadi berkat buat orang lain. Istilahnya jangan sampai minder lah gitu ya. Kita kan pasti punya kekurangan, tapi kita percaya bahwa Tuhan sanggup mengubah kekurangan kita itu dan dibaluti oleh kesempurnaannya Dia.
Dan yang keempat, ini yang paling penting. Hati, membuka hati. Orang yang mau mengikut Yesus banyak teman-teman. Tapi orang yang mau dipakai sama Tuhan jarang. Karena mereka mikir tanggung jawabnya banyak, Tuhan gak sanggup saya. Cari uang aja belum bisa, Tuhan ini gimana mau melayani Tuhan. Nah ini membuka hati itu susah. Tapi kita percaya balik lagi ke nomor 2. Bahwa kalau Tuhan udah berkehendak, Tuhan kuasanya udah turun ke atas kalian. Itu pasti bisa. Slide yang terakhir. Jadi bisa disimpulkan bahwa bersama Tuhan ini kita kosong. Ya, tapi dengan Tuhan kita bisa jadi hero. Bukan hero yang mengandalkan kekuatan sendiri, enggak, tapi hero yang mengandalkan kekuatan Tuhan. Pengalaman saya pribadi lah ya untuk menutup khotbah kita pada hari ini. Kalau saya udah terlibat pelayanan kan ya jelas ya karena papa mama saya juga udah terlibat pelayanan dari puluhan tahun yang lalu gitu. Jadi waktu saya ya udah di dalam keluarga yang percaya Tuhan. Tapi jangan salah teman-teman, kadang ada perasaan dalam diri saya, Tuhan kenapa saya dilahirin di keluarga kayak gini ya? Saya juga pengen kayak anak muda yang lain gitu. Sekarang udah enggak kok, dulu. Dulu ya. Saya juga pengen waktu anak muda lain bisa malam mingguan, saya ke gereja pelayanan. Waktu hari Minggu yang lain masih bisa istirahat, tidur. Saya pagi-pagi udah harus bangun pelayanan sama Tuhan. Kadang mikir gitu ya, aduh Tuhan saya capek gitu. Kenapa di saat anak muda lain bisa menikmati gitu, saya harus melayani. Tapi ya sebenarnya dengan perjalanan ini, itu membuat saya sadar bahwa itu yang buat hidup saya gak kosong. Kenapa? Karena saya hidup bukan cuma untuk diri saya, tapi saya belajar untuk ngeliat ke sekeliling saya. Dan ya bersyukurnya semakin bertambah dewasa, pikiran itu juga udah mulai hilang ya, udah gak ada lagi. Capek mah masih ada, capek, makin jompo sekarang. Tapi perasaan Tuhan kenapa itu udah gak ada. Kenapa? Karena Tuhan membuka mata saya gitu ya. Tuhan kasih hati buat saya. Nih lihat di sekeliling kamu tuh masih banyak yang perlu dengar firman Tuhan. Masih banyak anak-anak muda di luar sana yang belum kenal sama Tuhan. Yesus itu siapa? Jadi mereka itu hidup di dalam lingkaran mereka sendiri aja gitu. Mereka hidup di lingkaran duniawi ini. Dalam arti mereka hidup ya untuk cari uang, udah gitu nikah, punya anak, mati. Gitu ya, masih banyak yang kayak gitu. Dan kadang untuk orang-orang tertentu itu menimbulkan pikiran, ya terus buat apa saya hidup Tuhan? Nah, jadi buat teman-teman yang udah tahu tentang kebenaran firman Tuhan, hari ini saya mau tantang teman-teman semua di sini. Lakukanlah hal-hal kecil itu yang bisa jadi berkat untuk mereka. Antar ajak mereka ke sini, ajak mereka ke Alfa, atau sharing lah berdua sama kalian gitu. Bisa juga. Kita belajar seperti Amos, jadi penyambung lidahnya Tuhan. Ya mungkin kita latar belakangnya ini orang biasa, tapi kita percaya bahwa dengan kuasa Tuhan, dengan kehendak Tuhan, kita bisa jadi berkat yang luar biasa bagi di sekeliling kita. Mari kita berdoa. Bapak kami bersyukur Tuhan untuk firman yang sudah kami dengar pada pagi hari ini. Roh Kudus-Mu Engkau bantu berbicara, terus berbicara kepada setiap daripada kami Tuhan. Bukalah hati kami supaya kami bisa menjadi lebih daripada sekedar pengikut, tapi kami bisa menjadi alat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semuanya. Kami bersyukur untuk hari ini. Amin. Teman-teman dipersilakan berdiri dan Bapak Ibu.
Kita akan bersama-sama mengaku iman. Semua, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Ia turun dalam dunia orang mati, pada hari yang ketiga dia bangkit kembali. Ia naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Sang Bapa. Ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan katolik, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur buat siang hari ini kami bisa mengadakan ibadah itu semua karena anugerah-Mu, dan kami mau menaikkan doa-doa syafaat kami kepada Engkau. Khususnya kami berdoa bagi bangsa dan negara kami, berkati pemimpin yang ada dan semua yang bekerja dalam aparat pemerintahan, biar dapat menjalankan tanggung jawab dengan hikmat dan pimpinan Roh Kudus daripada Engkau. Begitu juga buat gereja-gereja di seluruh dunia, khusus bagi gereja Anglikan yang ada di Bandung, berkati semua jemaatnya dan juga yang melayani, bahkan gembala, biar dapat menuntun kami untuk lebih setia dan lebih takut akan Engkau. Begitu juga kami berdoa bagi orang-orang sakit dimanapun saat ini berada, baik yang ada di sini, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan, dan biarlah Roh Kudus-Mu yang memampukan mereka untuk melewati semuanya. Dan segala pergumulan dan masalah yang sedang kami hadapi para anak muda, Tuhan ada bersama dengan kami, mampukan kami untuk melewatinya. Dan buat teman-teman yang masih dalam bangku sekolah, bak yang kuliah dan bekerja, Tuhan juga memberkati dan segala pelayanan mereka dimanapun juga Engkau berkati. Inilah doa dan ucapan syukur kami. Mari kita berdoa seperti yang telah diajarkan oleh Juru Selamat kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik, kita akan melanjutkan acara ibadah kita dengan persembahan. Bisa teman-teman sediakan persembahannya, kita beri yang terbaik untuk Tuhan. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa untuk persembahan. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu yang sudah memberi, dan biarlah ini kami guna untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Selamat pagi semuanya. Pertama-tama kita mengucapkan selamat datang
kepada semua yang pertama kali datang. Ada yang pertama kali datang bisa lambaikan tangannya. Wah, oke. Yang pertama kali datang dipersilakan berdiri dan kita menyambut Anda. Silakan berdiri dan kita menyambut Anda. Ya, berikan tepukan tangan besar ya. Ya, selamat datang yang sudah pertama kali datang. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan minggu depan kita dapat beribadah di tempat ini lagi bersama ya. Ya, kita akan masuk dalam pengumuman. Pertama, kita mengucapkan terima kasih kepada Saudari Raisa yang sudah membawakan firman Tuhan. Terima kasih. Kiranya melalui firman Tuhan itu kita bisa dibentuk lagi untuk hidup dalam takut akan Tuhan. Nah, untuk pengumuman, kegiatan Alpa kita sudah selesai, tapi akan dilaksanakan kembali tahun depan. Jadi buat teman-teman bisa undang teman-temannya lagi ya. Jadi kita bisa bertemu di Alfa yang selanjutnya. Dan untuk pengumuman selanjutnya juga kita ada Natal bersama pada tanggal 16 Desember pukul 18.30 di Dana Mulia. Jadi buat Bapak Ibu silakan undang saudara-saudarinya dan kita akan menghadiri acaranya. Dan selanjutnya jika ada teman-teman di sini yang belum dibaptis, kita mengundang teman-teman untuk datang mendaftarkan dirinya dan bisa mengontak Saudari Raisa atau Saudari Selfie atau saya sendiri dan bisa memberitahu data-datanya dan kita akan mengatur untuk pembaptisan. Dan setelah ibadah ini kita ada makan bersama. Jadi buat Bapak Ibu jangan langsung pulang, kita akan makan bersama. Dan saat ini kita akan menyiapkan hati kita untuk masuk dalam perjamuan kudus. Baik, saudara-saudara sekalian, ini sebentar lagi ini ada 2 lilin di sini. Ini artinya kita memasuki minggu Advent yang kedua. Minggu depan, minggu Advent ketiga. Advent itu artinya penantian, ya, tidak ada kaitan dengan gereja Advent. Nah, kemudian minggu Advent keempat, nanti pas tanggal 25. Lilin yang merah yang menyala. Nah, ini cuma simbol untuk mengingatkan kita, ya. Jadi kita diingatkan mengenai penantian dan pas hari Natal. Nah, kemudian dalam masa-masa penantian ini untuk tanggal 25 kita biasanya memakai warna ungu, ya. Warna ungu ini untuk mengingatkan kita bahwa mari kita siapkan hati kita untuk menyambut akan kelahirannya. Tapi sebenarnya bukan ini yang penting, tapi yang paling penting di sini adalah menyiapkan hati kita untuk bisa menerima Yesus dalam hati kita. Itu yang paling penting. Nah, mengenai perjamuan ini adalah roti ini hanya untuk mengingatkan kita bahwa roti ini adalah mengingatkan kita tentang bagaimana tubuh Tuhan Yesus yang hancur di atas kayu salib. Jadi waktu kita mau ngambilnya, kita ingat situ, ya, ingat itu. Jadi jangan berpikir bahwa di dalam roti ini ada magic-magicnya, nggak ada. Jadi itu untuk mengingat. Waktu kita memakannya, kita harus ingat bahwa Yesus pernah mati untuk dosa-dosa saya. Nah, harus begitu. Dan yang berikut ialah mengenai anggur. Anggur ini adalah hanya mengingatkan kepada kita bahwa Dia sudah membersihkan dosa-dosa kita. Ya, Dia membersihkan, Dia menyucikan kita. Sehingga ketika saudara terima, ingat siapa yang ada di kayu salib itu yang pernah mati bagi saya. Lalu ketika saudara ambil, makan dan duduk kembali, maka
saudara itu harus berdoa, terima kasih Tuhan Engkau ada di dalam hidup saya. Dan yang kedua ialah Anda juga harus ingat bahwa kita ini telah disucikan oleh darah Yesus. Itulah sebabnya kenapa kita itu disebut sebagai orang berdosa, tapi diterima dikasihi oleh Tuhan, bagaikan anaknya. Ya, seorang anak pasti banyak melawan orang tua, tetapi dia itu tetap anak. Nah, kita pun di hadapan Tuhan, kita itu adalah anak Tuhan. Karena kita adalah orang yang percaya kepada Dia. Nah, jadi ketika kita masuk dalam perjamuan ini, ya kita akan merenungkan semuanya itu. Ya, mungkin liturgi yang satu barangkali yang lebih pendek. Ya. Mari kita siapkan hati kita. Kita telah datang. Oh. Betul yang tadi barangkali yang kita adalah tubuh Kristus. Oke. Kita adalah tubuh Kristus, dalam satu roh kita semua telah dibaptis ke dalam satu tubuh. Oleh sebab itu, marilah kita mengejar semua hal yang mendatangkan damai sejahtera dan membangun kehidupan kita bersama. Damai sejahtera Tuhan kiranya menyertai saudara-saudara senantiasa dan menyertaimu juga. Mari kita bangkit berdiri dan kita memberi salam satu terhadap yang lain. Katakan damai bersamamu. Ya. Ya. Kalau sudah semua, ya, saya persilakan duduk kembali lagi. Dan kita masuk ke yang tadi, kita telah datang dengan cara yang baru dan hidup di hadapan takhta Allah untuk mendapatkan bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Bersama kita telah datang kepada Yesus, pengantara perjanjian baru. Kita telah datang kepada Allah yang Maha Kuasa, yang telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan bersama dan memindahkan kita ke dalam kerajaan putranya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Saudara, Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Dia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang telah diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga Dia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang." Inilah roti yang kita pecah-pecahkan bersama untuk mengambil bagian dalam tubuh Kristus. Inilah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita mengucap syukur bersama untuk mengambil bagian dalam darah Kristus. Sekalipun kita banyak, kita adalah satu tubuh bersama karena kita semua mengambil bagian dalam satu roti. Roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari sorga dan yang memberi hidup kepada dunia bersama. Amin. Tuhan berikanlah mengambil roti itu senantiasa. Bersama, Tuhan yang pengasih, kami tidak layak datang dalam perjamuan ini, kebenaran kami sendiri. Tetapi oleh kemurahan-Mu semata-mata, kami tidak layak mengumpulkan rema-rema yang berada di bawah meja-Mu. Tetapi Engkau adalah Tuhan yang sama, yang senantiasa berbelas kasihan.
Oleh karena itu, karuniakanlah kami, Tuhan yang pengasih, untuk memakan tubuh putramu yang terkasih, Yesus Kristus, dan meminum darahnya, hingga kami selamanya tinggal di dalam Dia, dan Dia di dalam kami. Amin. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk pemberian roti dan anggur ini bersama. Kami menerima sarana kasih karunia ini dengan iman dan ucapan syukur. Saudaraku, datanglah dengan iman. Terimalah tubuh Tuhan kita Yesus Kristus yang telah diberikannya untukmu dan darahnya yang telah dicurahkannya untukmu. Makan dan minumlah sambil mengingat bahwa Ia telah mati untukmu, dan makanlah Dia di dalam hatimu oleh iman dengan ucapan syukur. Jadi nanti saudara-saudara sekalian, saudara nanti boleh maju ke depan dan kemudian menerima roti itu, dan kemudian ketika saudara maju ke depan, saudara berkata, Tuhan Yesus, saya siap untuk menerima roti itu untuk mengingatkan bahwa Tuhan ada di dalam hati saya. Sesudah saudara terima, saudara balik ke tempat duduk dan saudara bersyukur, terima kasih Tuhan, Engkau bersedia terima saya. Nah, itu yang ada di dalam kita menerima ini. Kita harus ingat juga bahwa ini sangat penting dalam kehidupan Kristen. Karena ini Natal, Tuhan tidak suruh kita untuk merayakan hari ulang tahun Tuhan Yesus, ya. Dia yang Dia suruh ialah ini, perjamuan ini lakukanlah untuk mengingat aku. Itu yang Dia suruh, Dia perintahkan. Di Alkitab tidak ada dibilang rayakanlah hari ulang tahunku ya yang kesekian lamanya pada tanggal 25 Desember. Jadi itulah sebabnya nanti di perjamuan di di hari Natal tanggal 24 malam, Christmas Eve namanya itu, nah kita melaksanakan perjamuan kudus. Lalu tanggal 25 kita memperingati akan hari kelahirannya, sukacita Natal, ya. Nah, kita mulai, mungkin siapa? Sylvia, ya. Itu. Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. Amen.
we receive, we agree. Amen. Amen. Baik, saudara-saudara sekalian, kita mengucap syukur untuk tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus yang Dia berikan kepada kita. Saya berdoa supaya saudara dikuatkan iman saudara. Saudara pulang dan pergi, sudah tidak merasa sendiri, tapi sudah bersama dengan Dia. Baik, kita naikkan doa ucapan syukur ini bersama. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu untuk persekutuan kami dalam keluarga beriman. Kami memuji-Mu karena Engkau telah memberi kami makan dengan kehidupan Kristus melalui firman dan sakramen. Mampukan kami dengan Roh Kudus-Mu untuk menjadi saksi bagi Kristus dengan membagikan kabar baik dan dengan melakukan tindakan iman, kasih dan perbuatan baik. Peliharalah kami tetap setia sampai hari ketika Yesus Kristus datang kembali dan seluruh ciptaan hidup untuk memuji nama-Mu melalui Kristus Tuhan kami. Amin. Satu pujian, doa berkat dulu. Ya. Sebelum kita masuk dalam pujian terakhir, siapkan hati kita untuk terima berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian senantiasa. Marilah kita pulang dalam damai untuk mengasihi dan melayani Tuhan. Bersama kita katakan, amin. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita dengan mengangkat satu pujian untuk Tuhan. Jemaat boleh bertepuk tangan. Lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Diberkatlah paginya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita percaya pulang dari tempat ini dengan Tuhan kita menjadi hero ya, amin. Sudah tidak zero lagi. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya.
lebih dari pemenang. Haleluya, diberkatlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Jemaat dipersilakan duduk untuk bersaat teduh. Amin. Ya, ibadah telah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa di bawah ada berkat Tuhan yang bisa kita nikmati untuk makan bersama-sama. Oh ya, jemaat bisa bersalam-salaman kiri kanan. Bapakku datang dan